Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerita fabel. Sebelum itu, kita harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerita fabel yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita fabel yang dibaca dan didengar. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu materi prasyaratnya. Yang pertama itu ada pengertian cerita fabel. Cerita fabel adalah teks cerita fiksi yang penokohannya oleh binatang yang berperilaku seperti manusia, dengan tujuan untuk menyampaikan nilai-nilai atau pesan. Materi prasyarat kedua yaitu ciri-ciri cerita fabel. Ciri-ciri cerita fabel yang pertama itu tokoh utama berupa hewan atau binatang, yaitu seperti kura-kura, gajah, kancil, dan lainnya. Yang kedua, hewan bertingkah laku seperti manusia. Dalam cerita fabel, tokoh-tokoh hewannya berperilaku seperti manusia, di mana mereka dapat berbicara. Yang ketiga, karakter tokoh mencerminkan sifat manusia, yaitu sifat manusia yang baik, jahat, licik, sombong, dan lainnya. Oke, kita masuk ke materi inti yaitu struktur cerita fabel. Struktur cerita fabel yang pertama itu ada orientasi, yaitu bagian pembuka yang memperkenalkan cerita kepada pembaca. Dalam orientasi biasanya disampaikan informasi tentang tokoh, yaitu siapa yang menjadi tokoh, kemudian latar tempat di mana cerita berlangsung, latar waktu kapan cerita berlangsung, tema cerita yaitu apa yang menjadi inti cerita. Kemudian ada suasana cerita yaitu bagaimana suasana cerita berlangsung. Kemudian struktur yang kedua itu ada komplikasi, yaitu puncak permasalahan atau konflik yang dialami tokoh. Dalam komplikasi biasanya disampaikan tentang masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh, kemudian tantangan atau rintangan yang harus dihadapi oleh tokoh. Struktur yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah pada cerita. Dalam resolusi biasanya tersampaikan tentang cara tokoh menyelesaikan masalah atau konflik dan hasil atau konsekuensi dari tindakan tokoh. Kemudian yang terakhir itu ada koda. Koda adalah pesan atau amanat yang disampaikan oleh pengarang. Kemudian ada kaidah kebahasaan cerita fabel. Yang pertama itu ada kata kerja. Pada teks fabel juga mempunyai dua kata kerja seperti kata kerja transitif, yakni kata kerja yang mempunyai objek. Contohnya, kancil memakan buah. Kata buah itu adalah objek. Kemudian kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang tak mempunyai objek. Contohnya, kura-kura berenang. Yang kedua ada kata sandang si dan sang. Dalam cerita fabel juga terdapat unsur kebahasaan kata sandang, sang, dan si. Contohnya, sang kura-kura ingin menyeberangi sungai dengan teman-temannya. Kemudian ada si kancil hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Yang ketiga itu ada kata keterangan tempat dan waktu. Di dalam cerita fabel juga mengandung kata keterangan tempat dan juga waktu. Contohnya, pada suatu hari gajah sedang berjalan di tengah hutan. Pada suatu hari itu menunjukkan waktu. Di tengah hutan itu menunjukkan tempat. Kemudian ada kancil tinggal di hutan yang lebat. Di hutan yang lebat itu menunjukkan sebuah tempat. Yang keempat itu ada penggunaan kata hubung, kemudian, lalu, dan akhirnya. Contoh, kancil meminta maaf, lalu ia berjanji untuk tidak akan mengulanginya. Kata lalu itu menunjukkan sebuah urutan kejadian. Itu tadi adalah materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Kesimpulan dari materinya yaitu teks fabel adalah sebuah cerita fiksi yang menggunakan binatang sebagai tokoh utama yang berperilaku seperti manusia dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, moral, atau nilai-nilai kehidupan yang penting. Teks fabel tersusun atas struktur yang membentuknya, yaitu orientasi, pengenalan cerita, komplikasi, munculnya konflik, resolusi, penyelesaian konflik, dan koda yaitu amanat. Kemudian unsur kebahasaannya yaitu kata kerja, kata sandang si dan sang, kata keterangan tempat dan waktu, dan penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya yang menunjukkan sebuah urutan kejadian pada sebuah cerita fabel.